sini saya akan melakukan tindakan aseptik terlebih dahulu. Baik, sesuai dengan instruksi soal, di sini saya akan menyebutkan kode di mana kodenya adalah PSTR. Baik, di sini sesuai dengan instruksi soal bahwa pasien datang dalam keadaan keluhan sesak dan juga gemetar juga berkeringat, di mana di sini diantar oleh temannya, sehingga kita akan melakukan anamnesis terlebih dahulu dengan temannya. Dan pada soal juga diinstruksikan bahwa pasien dalam keadaan stabil. Jika sudah stabil, kita akan lakukan anamnesis terhadap pasien secara langsung, di mana adik ini juga bertugas sebagai pengantar untuk temannya dan juga nanti berfungsi sebagai pasien juga. Baik, selamat malam Bapak. Selamat malam. Perkenalkan, saya Dr. Eka yang bertugas pada sore hari ini. Mohon maaf sebelumnya kalau boleh tahu saya berbicara dengan Bapak siapa nih? Andika. Baik, Bapak Andika, kalau boleh tahu Bapak ada hubungan atau kekerabatan apa dengan pasien ini? Teman. Oh, dengan teman. Baik, Bapak, di sini mohon izin Bapak, saya ingin meminta identitas pasien, di mana di sini tujuannya juga adalah mencari tahu berbagai informasi atau segala bentuk informasi yang berkaitan dengan pasien. Selain itu juga di sini adalah saya menyampaikan bahwa segala bentuk informasi yang Bapak sampaikan itu merupakan rahasia medis, sehingga kami sangat jaga kerahasiaannya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, sebelumnya saya ingin meminta identitas pasien terlebih dahulu Bapak nih, karena di sini pasien masih dalam belum keadaan stabil. Pasien atas nama siapa Bapak nih untuk nama lengkapnya? Igede Raditya Igede Raditya Pranata. Pranata. Umurnya berapa tahun Pak? 22 tahun. 22 tahun. Pekerjaan sehari-harinya sebagai apa Bapak? Dokter muda. Baik, kalau boleh tahu apakah pasien sudah menikah? Belum. Belum. Baik Bapak, kalau boleh tahu juga alamat tinggalnya di mana Pak nih? Cingtali. Cingtali. Baik Bapak, sebelumnya di sini saya mau izin bertanya, mungkin agak sedikit privasi, mohon maaf Bapak nih, karena ini merupakan tuntutan dari rekam medis. Untuk jenis kelamin, apakah benar memang pasien berjenis kelamin laki-laki Bapak? Ya. Baik, untuk agamanya itu sendiri agama mana Bapak? Hindu. Baik, agama Hindu. Baik Bapak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk identitas yang Bapak berikan terkait dengan pasien. Sebelumnya Bapak, di sini saya juga mau izin bertanya, apakah Bapak mengetahui kenapa pasien bisa seperti ini Bapak nih? Ia mengalami sesak pada saat melakukan presentasi. Oh, pada saat presentasi bisa mengalami keluhan nyeri Bapak nih. Baik, di mana di sini kita sudah mendapatkan beberapa informasi berkaitan dengan pasien, dan sesuai dengan instruksi soal di mana pasien sudah dalam keadaan stabil, sehingga kita akan melakukan wawancara juga kepada pasien. Baik, saya ibaratkan bahwa pasien sudah duduk di samping dari pengantar, dan saya ibaratkan adik ini juga sebagai pasiennya. Baik, selamat malam Bapak. Perkenalkan, saya Dr. Eka yang bertugas pada hari ini, di mana di sini saya sudah meminta identitas Bapak kepada teman Bapak tadi, dan sebelumnya saya ingin verifikasi kembali Bapak nih. Bapak benar atas nama Radit dengan umur 22 tahun, pekerjaannya sebagai seorang dokter, dan selain itu juga Bapak tinggal sendiri, belum menikah, dan juga jenis kelaminnya adalah, mohon maaf, laki-laki, dan juga untuk agamanya adalah agama Hindu. Apakah benar Bapak? Ya. Baik Bapak, terima kasih sebelumnya. Di sini saya ingin melakukan wawancara berkaitan dengan kondisi ataupun keluhan yang Bapak alami saat ini, dan juga Bapak tidak usah khawatir karena segala bentuk informasi yang Bapak sampaikan itu merupakan rahasia medis yang akan kami jaga kerahasiaannya Bapak nih. Sebelumnya apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, jika Bapak bersedia, sebelumnya Bapak saya ingin bertanya, di mana di sini kita sudah meminta identitasnya. Baik Bapak, Bapak apakah tahu sekarang berada di mana Bapak? Di rumah sakit. Oh, di rumah sakit. Baik Bapak, kalau boleh tahu juga, Bapak tahu tidak hari ini hari apa? Hari Jumat. Baik, kalau boleh tahu Pak, Bapak apa kamu tahu sekarang ini pagi, siang, sore, atau malam? Malam. Baik Bapak, kalau boleh tahu juga, apakah Bapak tahu yang siapa yang ada Bapak di samping ini? Tahu, Andika. Oh, Andika. Siapa nih Bapak? Andika. Temannya? Temannya. Baik. Kalau boleh tahu Pak, di sini saya ingin bertanya terkait dengan situasi, apakah Bapak mau tahu sekarang saat ini sedang apa seperti itu? Diperiksa. Oh, seperti itu. Baik, pasien dalam keadaan sadar untuk bagian orientasi tempat, waktu, dan juga situasi. Baik Bapak, di sini saya mohon izin juga bertanya, di mana terkait dengan kondisi ataupun keluhan yang Bapak alami saat ini, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu kepada saya Bapak. Bisa disampaikan Bapak keluhannya apa sebenarnya Bapak rasakan? Sesak napas, keringat, dan gemeteran. Baik, di sini juga sesuai dengan apa yang disampaikan juga oleh pengantar tadi, dan kita sudah memastikan kembali terkait dengan keluhan utamanya. Baik Bapak, di sini saya izin bertanya, apakah Bapak ketika tadi pagi hari atau sebelumnya suasana perasaan hati Bapak itu bagaimana nggih? Apakah senang atau gelisah, cemas dan sebagainya? Gelisah. Oh, seperti ini. Apakah sekarang sudah membaik atau masih saja Pak? Udah. Sudah baik. Baik Bapak, sebelumnya di sini saya ingin bertanya, sudah semenjak kapan sebenarnya Bapak merasakan keluhan ini Bapak? 2 bulan yang lalu. Oh, 2 bulan yang lalu. Apakah terjadi secara terus-menerus atau terjadi hilang timbul Bapak? Hilang timbul. Oh, hilang timbul. Baik Bapak, kalau boleh tahu juga terkait dengan perkembangan gejalanya nih Pak, apakah terjadi ada perbaikan atau tidak sama sekali sampai saat ini Bapak? Tidak sama sekali. Oh, berarti masih tetap seperti ini ke Bapak nih. Baik, terkait dengan perkembangan gejala sudah. Selanjutnya di sini saya ingin bertanya, apakah ada aktivitas Bapak yang terganggu dengan kondisi Bapak saat ini, seperti Bapak mudah tersinggung seperti ini ke? Tidak. Tidak ada. Baik Bapak, kalau boleh tahu juga apakah Bapak masih bisa beraktivitas dengan kondisi Bapak seperti ini atau merasa terganggu Bapak? Masih bisa beraktivitas.
terganggu. Baik, pasien di sini merasa terganggu sehingga tidak bisa melakukan presentasi. Baik Bapak, kalau boleh tahu juga saya di sini izin bertanya, apakah di kondisi sosial Bapak dijauhi oleh teman-teman Bapak dengan kondisi Bapak seperti ini? Tidak. Baik, tidak. Baik Bapak, untuk pemicunya atau awalnya mungkin bisa disampaikan kembali Bapak bahwa apa sebenarnya yang menyebabkan Bapak seperti ini, Bapak? Pada saat melakukan presentasi. Oh, berarti Bapak di sini pasien merasakan gangguan ini ketika ingin presentasi dan juga saat ujian sehingga dikatakan mengalami ketakutan ataupun kekhawatiran yang berlebihan. Baik Bapak, selanjutnya di sini saya ingin bertanya terkait psikososialnya, apakah Bapak memiliki riwayat penyakit keluarga sebelumnya atau mohon maaf masalah di keluarga seperti itu? Ada? Tidak. Tidak. Baik, di sini pasien tidak ada riwayat masalah keluarga sesuai dengan instruksi soal. Selanjutnya Bapak, di sini saya juga ingin bertanya berkaitan dengan waham dan juga berkaitan dengan obsesi, berkaitan dengan juga dengan bagian fobia dan juga idea of revenge. Nah, Bapak di sini saya ingin bertanya, apakah Bapak pernah mengalami suatu bentuk keyakinan atau Bapak merasa bahwa ada segala sesuatu yang Bapak rasakan itu Bapak yakini tapi itu ditentang oleh orang, atau Bapak pernah merasakan bahwa Bapak itu merupakan seorang pejabat atau wali kebesaran ataupun lain hal yang Bapak rasakan, Bapak? Tidak. Tidak ada. Baik Bapak, apakah Bapak memiliki suatu bentuk ketakutan, Bapak? Tidak. Tapi saya takut ketika melakukan presentasi. Baik, pasien sesuai dengan isi soal bahwa pasien memang tidak memiliki fobia namun mengalami kekhawatiran yang berlebihan atau ketakutan ketika akan melakukan suatu ujian ataupun presentasi. Baik Bapak, saya di sini juga izin bertanya, apakah Bapak pernah melakukan segala sesuatu yang dalam hal ini Bapak melakukannya secara sungguh seperti cuci tangan yang terlalu berlebihan atau menutup pintu yang terlalu sering seperti ini ke Bapak? Mengulang setiap tugas 5 kali. Baik, di sini pasien mengulangi atau melakukan pengecekan tugas sampai 5 kali, di mana di sini kita bisa katakan bahwa pasien mengalami obsesi kompulsif. Baik, selanjutnya Bapak, apakah Bapak pernah merasakan bahwa ketika Bapak melihat foto seperti ini tiba-tiba terjatuh dan Bapak merasakan itu merupakan pertanda buruk, atau pada saat Bapak di luar melihat awan seperti ini tiba-tiba mendung dan itu merupakan pertanda buruk? Apakah Bapak pernah merasakan hal seperti itu? Tidak pernah. Baik Bapak, selain itu juga di sini saya akan bertanya, apakah Bapak pernah mendengar suara-suara yang mungkin Bapak dengar tapi tidak didengar oleh orang lain? Tidak. Tidak pernah juga. Apakah Bapak pernah melihat suatu benda dan juga Bapak merasakan bahwa benda itu Bapak merasakan bahwa ketika setelah itu Bapak melihat suatu bayangan atau orang seperti itu? Tidak. Tidak pernah. Baik Bapak, selain itu juga apakah Bapak pernah menganggap bahwa Bapak itu tidak nyata atau diri itu tidak nyata? Tidak. Tidak. Baik Bapak, di sini saya ingin memastikan kembali apakah saya benar berbicara dengan Bapak Radit? Ya. Baik, di sini memang pasien menganggap bahwa dirinya itu nyata. Baik, selanjutnya apakah Bapak pernah juga merasakan bahwa sekeliling Bapak itu tidak nyata, Bapak? Tidak. Tidak. Di sini memastikan kembali Bapak, ini tangan siapa Bapak? Dokter. Baik, di sini pasien mampu mengetahui dengan keadaan luarnya atau keadaan nyatanya. Baik Bapak, di sini saya juga ingin bertanya berkaitan dengan kondisi Bapak, apakah Bapak mengetahui bahwa Bapak ini sedang sakit saat ini? Ya, saya menyadarinya. Dan saya itu ingin sembuh karena saya itu mau melanjutkan presentasi. Baik, di sini pasien menyadari bahwa pasien dalam keadaan sakit dan juga penyebabnya juga diketahui dan pasien ingin sembuh, di mana di sini bisa kita katakan bahwa derajat delikatnya adalah derajat 6. Baik Bapak, selanjutnya apakah Bapak pernah datang ke psikiatri sebelumnya Bapak? Tidak. Tidak. Apakah berarti Bapak tidak memiliki riwayat sebelumnya seperti ini Bapak? Ya. Tidak. Baik Bapak, kalau boleh tahu apakah Bapak memiliki penyakit medis tertentu seperti sebelumnya Bapak? Tidak. Tidak pernah juga. Baik Bapak, apakah Bapak pernah mengkonsumsi obat-obatan terlarang Bapak sebagai obat penenang seperti ini ke? Tidak. Tidak juga Bapak. Baik Bapak, terkait dengan riwayat pribadi Bapak, ketika Bapak masih di dalam kandungan pernah tidak diceritakan oleh orang tua Bapak bahwa Bapak mengalami kelainan dalam kandungan seperti ini ke? Tidak. Pada saat Bapak anak-anak seperti ini apakah Bapak pernah mengalami suatu trauma atau stres yang mungkin Bapak masih Bapak rasakan untuk saat ini? Tidak. Tidak pernah. Pada saat Bapak di sekolah seperti itu apakah pernah dikatakan atau mengalami gangguan pelajaran seperti ini ke? Tidak. Tidak juga Pak nih. Baik Pak, apakah Bapak pada saat dewasa itu tinggalnya dengan siapa Pak? Merantau sendiri atau dengan orang tua? Sendiri. Oh sendiri Bapak nih. Baik Bapak, kalau boleh tahu juga terkait dengan riwayat keluarga, apakah di keluarga ada memiliki riwayat penyakit tertentu Bapak seperti sakit sebelumnya? Ada. Siapa Bapak mungkin bisa disampaikan? Ibu saya mengalami sakit kekhawatiran dan sedang di masa pengobatan. Baik, di sini sesuai dengan instruksi soal bahwa ibu pasien mengalami gangguan kecemasan dan masih dalam pengobatan. Selanjutnya Bapak, di sini saya juga mau izin bertanya apakah ada gangguan seperti gangguan ekonomi, masalah ekonomi, atau sosial dan sebagainya? Tidak. Tidak ada. Baik. Selanjutnya Bapak, di sini saya sudah selesai melakukan wawancara terkait dengan status mental. Selanjutnya kita akan melakukan wawancara terkait dengan bagian-bagian kognitifnya. Kita akan menilai daya pikir, konsentrasi, membaca menulisnya, lalu visuospasialnya, lalu bagian intelijensinya. Baik Bapak, yang pertama yaitu saya akan meminta Bapak untuk mengingat 3 kata yang akan saya sebutkan Pak nih, di mana nanti saya akan menanyakan kembali di akhir Pak nih, yaitu bisa diingat Pak, ular lari lurus Bapak nih. Nanti saya akan menanyakan kembali di akhir Bapak,
Kalau boleh tahu Bapak, ketika Bapak masih kecil atau masih SD, apakah Bapak masih bisa mengingat teman sebaya Bapak mungkin yang Bapak anggap senang atau ada kejadian tertentu yang Bapak ingat? Ya. Bisa disampaikan Bapak? Nikah. Oh, Bapak memiliki teman yang namanya Andika seperti Bapak. Baik Bapak, kalau boleh tahu Bapak apakah masih mengingat ketika SMP atau SMA itu sekolahnya di mana Bapak? Masih. Baik Bapak, kalau boleh tahu juga di sini saya juga ingin bertanya, sepekan yang lalu atau seminggu yang lalu atau sebelumnya apakah Bapak ingat aktivitas apa yang Bapak lakukan? Kan olahraga Baik, di mana nih Bapak? di taman. Baik, kalau boleh tahu juga Bapak, apakah sebelumnya tadi pagi Pak sudah sarapan? Udah. Baik Bapak, kalau boleh tahu apakah Bapak bisa mengingat 3 kata yang saya sebutkan tadi? Ular lari lurus. Baik, pasien untuk daya ingatnya di mana di sini tampak normal. Selanjutnya kita akan menilai bagaimana konsentrasi dari pasien. Baik Bapak, di sini saya ingin meminta Bapak untuk menyebutkan angka hitung mundur, yaitu seperti 7, 6, 5, 4, 3 seterusnya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Silakan Bapak. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Baik, jika nanti saya menanyakan 100 dikurangi 7 itu berapa Pak? 93. 93 dikurangi 7 berapa Pak? 86. Baik, di mana di sini untuk konsentrasi pasien tampak normal. Selanjutnya kita akan menilai bagian membaca dan juga menulisnya. Baik Bapak, di sini saya akan menuliskan sebuah kata. Apakah Bapak bisa membaca sekarang? Buku. Baik, apakah Bapak bisa menuliskan kembali Pak? Baik, di mana di sini untuk kemampuan membaca dan menulis pasien tampak bisa normal. Selanjutnya kita akan menilai juga bagian visualisasinya. Baik Bapak, di sini saya akan minta Bapak untuk menggambar sesuatu yang Bapak rasakan atau yang Bapak pikirkan atau yang berada di sekeliling kita, bisa Bapak gambarkan Bapak nih. Baik, apakah Bapak bisa menyebutkan ini gambar api Pak, dideskripsikan? Pulpen. Baik, kita juga bisa menilai bahwa ini adalah gambar pulpen. Baik Bapak, selanjutnya kita akan menilai bagian abstrak, di mana di sini kita akan membedakan dua benda. Bapak apakah bisa membedakan antara pulpen dan juga kertas ini Pak? Bisa. Bisa disebutkan Pak? Pulpen alat untuk menulis dan kertas adalah tempat untuk ditulis. Baik, di sini untuk kemampuan dari abstrak dari pasien tampak normal. Selanjutnya kita akan melihat intelijensinya. Bapak, di sini saya ibaratkan Bapak mempunyai uang sebesar 2.000 dan Bapak berbelanja ke warung dengan membeli sebuah permen yaitu dengan seharga Rp500 per biji. Bapak membeli 4 buah permen. Lalu berapa kira-kira kembalian uang Bapak nih? Tidak ada. Baik, di mana sih untuk intelijensi pasien juga tampak normal. Baik Bapak, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan wawancara. Di sini selanjutnya saya akan menyampaikan kembali bahwa Bapak mengalami keluhan sesak napas, keringat dan juga gemetar. Hal ini dikarenakan Bapak ketika saat kekhawatiran yang berlebihan ketika menghadapi ujian ataupun presentasi. Ini terjadi sudah semenjak 2 bulan yang lalu dan terjadi pada saat melakukan hal tersebut. Tidak ada riwayat masalah pada keluarga, namun pada ibu Bapak yaitu mengalami gangguan kecemasan dan masih dalam pengobatan. Tidak ada riwayat medis, tidak ada riwayat psikiatri, riwayat pribadi dari kecil tidak ada terkait dengan penyakit yang menyertai. Lalu selain itu juga saya sudah menanyakan berkaitan dengan waham, berkaitan dengan ilusi, halusinasi, depersonalisasi dan dinarasi tidak ditemukan suatu bentuk kelainan. Apakah ada hal-hal lain yang ingin Bapak sampaikan atau ada yang masih kurang Bapak? Tidak. Baik, jika tidak ada, di sini saya ingin menyampaikan bahwa Bapak terkait dengan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, di mana di sini saya menduga Bapak mengalami gangguan panik dengan adanya obsesi kompulsif juga Bapaknya, di mana di sini diharapkan agar Bapak bisa menjaga kondisi Bapak yaitu dengan cara melakukan relaksasi ataupun yoga. Selain itu juga di sini saya menyarankan bahwa Bapak bisa berterus terang atau menyampaikan hal ini dengan keluarga Bapak agar bisa mendapatkan solusi dan juga mendapatkan dukungan ataupun support dari keluarga. Dan juga dimohonkan untuk Bapak bisa mengkonsumsi makanan yang sehat dan sebagainya. Dan untuk sekarang saya akan berikan Bapak obat penenang di mana bisa konsumsi Bapak dikonsumsi selama 2 kali dalam sehari. Dan kita akan menjadwalkan pertemuan selanjutnya yaitu minggu depan untuk bisa mengevaluasi terkait dengan kondisi ataupun keluhan yang Bapak alami saat ini. Apakah ada yang ingin Bapak tanyakan kembali Bapak? Tidak. Baik, jika tidak ada, terima kasih Pak atas kerjasamanya dan semoga lekas sembuh. Baik, di sini selanjutnya kita akan lakukan cuci tangan untuk tindakan aseptis terlebih dahulu.